Oke, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan masih dengan tema yang sama. Untuk bulan ini, sepanjang bulan ini kita akan belajar komunitas, kekuatan dari komunitas. Komunitas ini juga merupakan salah satu nilai yang dibangun di tempat ini. Ya, Bapak Ibu, bahkan kalau saya lihat dari atas, sebagian dari kita juga sudah ada memilih komunitas untuk menjadi tempat belajar untuk bertumbuh. Dan pagi ini saya memulai dengan sebuah cerita. Saya suka nonton ada satu serial di televisi, reality show, temanya itu tentang survival. Jadi ada orang-orang yang dikasih tantangan, mereka dibayar untuk sebuah tantangan dan mereka dibawa ke satu tempat yang mana tempat itu mereka akan hidup seorang diri. Mereka sendiri, mereka harus berusaha untuk bertahan dengan kehidupan mereka itu. Mereka hanya dikasih alat-alat yang terbatas. Ada 2 alat yang mereka dikasih, difasilitasi untuk bisa bertahan hidup. Jadi tempat itu jauh dari kenyamanannya mereka. Tempat itu jauh dari keluarga, dari orang-orang yang ada di sekitar mereka yang selama ini mereka menjalani kehidupan mereka bersama-sama. Saya suka sekali dengan acara ini karena di situ kayak ada sebuah tantangan yang saya lihat dari orang itu, dia berjuang untuk kehidupannya. Ya, dia berjuang untuk menghadapi rasa lapar, nggak ada makanan di situ, nggak ada sesuatu yang nyaman buat dia dan dia harus berusaha untuk bisa nyaman, bisa bertahan dengan waktu yang dikasih. Kalau saya tidak salah ingat itu 30 atau 60 atau 90 hari. Mereka dikasih waktu untuk bisa bertahan hidup di situ. Nah, dari waktu bicara tentang komunitas, saya teringat tentang serial ini. Kenapa saya ingat? Karena gini, kita ini makhluk sosial. Gak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Dan di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dalam versi mudah dibaca, 2 orang lebih baik daripada seorang diri. Apabila 2 orang bekerja sama, mereka akan mendapat lebih banyak dari pekerjaannya. Jika 1 orang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Orang yang sendirian jika ia jatuh tidak ada yang menolongnya. Jadi dari ayat ini dan apa yang saya lihat, saya tonton di situ, saya belajar bahwa hidup dalam kesendirian itu enggak enak. Yang membuat orang ini tidak bisa bertahan ataupun dia bisa bertahan, ya. Itu kecil, kemungkinan untuk bertahan itu sangat kecil. Kalau ada dari serial ini, kalau dia bisa bertahan, keluar dari situ, dia harus dibawa ketemu dengan psikolog. Karena udah terbiasa hidup sendiri, cerita sendiri, melakukan segala sesuatu, kayaknya dia sedikit perlu penanganan kalau dia berhasil. Tapi ada juga yang tidak bisa berhasil, dan yang tidak bisa berhasil di sini saya lihat bukan hanya karena perubahan cuaca, karena ketidaknyamanan atau karena usaha yang harus dia lakukan di situ, tapi yang buat dia tidak bisa bertahan yaitu adalah kesendirian yang dia alami. Jadi kesendirian itulah yang membuat seseorang itu bisa gagal. Ada keinginan untuk berkumpul bersama dengan orang-orang lain, dengan keluarga mungkin, dengan sahabat, kembali ke aktivitas yang
semula, itulah yang membuat mereka tidak bisa berhasil di situ. Nah, dari sini saya tulis, ya, saya renungkan, kita mungkin memiliki kemampuan, kita punya keterampilan, kita punya kekuatan, keahlian yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, kita punya itu. Tapi ketika kita memisahkan diri dari komunitas, ketika kita memutuskan untuk tidak berkomunitas, pasti itu akan membuat kita menjadi lemah. Itu akan membuat kita kemungkinan akan melakukan banyak kesalahan atau kita itu gagal. Pentingnya sebuah komunitas buat hidup kita. Kita nggak bisa sendiri. Dan saya renungkan di sini, ya, hidup dalam kesendirian itu menyebabkan kesepian. Kita depresi. Kita hidup dengan penuh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Karena kita ini makhluk sosial, kita butuh orang lain, kita butuh interaksi sosial dengan orang lain. Karena pada saat kita berinteraksi, dukungan emosional itu ada buat kita. Untuk buat kita bisa bertahan, buat kita bisa melewati setiap proses di dalam kehidupan kita. Dan komunitas yang didasarkan dengan kasih Kristus, meskipun gak sempurna, tapi itu memiliki arti yang penting untuk pertumbuhan rohani kita, Bapak Ibu. Saya bilangnya komunitas yang penuh kasih, yang berpusat kepada Kristus, yang lihat, yang mengarah kepada Kristus itu adalah sebuah anugerah. Di mana saya dan Bapak Ibu ketika kita memutuskan untuk ada di dalam sebuah komunitas, fokus kita kepada Kristus, maka tempat itu akan menolong kita, membantu kita untuk berkembang, membantu kita untuk bertumbuh, membantu kita untuk tetap kuat, walaupun kita ada di tengah-tengah kesulitan, walaupun kita ada di tengah-tengah badai, kita ada dalam proses yang berat. Tapi ada di dalam komunitas yang berdasarkan kasih, komunitas yang fokusnya kepada Tuhan, Tuhan menjadi center di tengah-tengah komunitas itu, kita akan diperkaya secara rohani. Kita punya kekuatan. Jadi di sini kita nggak bisa sendiri Bapak Ibu. Saya dorong Bapak Ibu yang belum berkomunitas atau yang sudah lama meninggalkan komunitas, yuk cari komunitas. Di tempat ini ada banyak komunitas. Silakan Bapak Ibu hubungi teman-teman yang Bapak Ibu kenal, atau bisa ke lobi, nanti ada Ibu Febe, ada saya, ada Ibu Elvi, ada Ibu Maria. Join dengan komunitas dan Bapak Ibu alami sendiri. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengalami Tuhan lebih lagi. Karena gini, kita tidak akan bisa atau kita tidak bisa melihat kebaikan dan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita ini secara sempurna, secara penuh, kalau hanya dengan sendirian. Kita nggak bisa lihat itu, kita butuh komunitas. Kenapa? Karena gini, kita ini memiliki keterbatasan secara individual. Kita terbatas, sehingga kita butuh orang lain. Nah, kita butuh orang yang bagaimana? Dengan berada di dalam komunitas, kita bisa saling berbagi. Dari kehidupan orang lain, kita belajar. Dari pengalaman hidup orang lain, dari sharing kehidupan orang lain, dari firman yang kita terima dari orang lain, dengan apa yang proses yang dihadapi orang lain, kita belajar bahwa kita mengalami Tuhan lebih lagi. Seringkali kita selalu bilang, kok saya lagi ya? Kok badai ini gak selesai buat saya? Kok saya dapat ini lagi ya? Kita selalu bilangnya begitu, padahal pada saat kita berkomunitas, waktu kita datang, kita duduk dan kita dengar, dari cara pandang, dari cara berbicara, dari pemikiran orang-orang lain yang kita dengar di dalam
komunitas itu, kita jadi bisa belajar. Ternyata saya ditolong Tuhan paling banyak. Tapi kenapa pada saat saya ada dalam masalah, saya lihatnya kok Tuhan jauh dari saya. Itu pentingnya kita butuh orang lain. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25 bilangnya gini. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling menolong. Untuk menunjukkan kasih dan melakukan yang baik. Berarti untuk dapat menolong dan menunjukkan kasih yang baik, kita harus saling memperhatikan, kita harus ada di dalam sebuah komunitas. Kita tidak bisa melakukan perjalanan iman itu sendirian. Kita butuh cara pandang orang lain, kita butuh perspektif orang lain. Kita butuh orang lain yang mengerti dan hidupnya disentuh oleh firman Tuhan. Hidupnya diubahkan oleh firman Tuhan. Jadi waktu orang-orang itu ada di sekeliling kita, mereka berbicara buat kita, mereka menasehati kita, dukungan yang mereka beri buat kita, atau kita duduk di situ dengar dengan mereka, sama-sama dengan mereka, hati, pikiran kita itu diperbaharui, diisi, kita belajar lagi dari situ. Dari situ kita bisa melihat, oke, Tuhan mau bekerja dalam hidup saya, Tuhan pakai saya, Tuhan kuat, buat saya menjadi lebih kuat. Ayat selanjutnya bilang gini, kita tidak seharusnya berhenti untuk berkumpul. Tidak seharusnya, berarti bukan cuma satu kali datang saja, tapi berkali-kali kita harus ada di dalam komunitas itu. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita berkumpul dan saling menguatkan. Tetapi marilah kita berkumpul dan saling menguatkan. Kamu harus terus melakukannya karena mengingat hari itu akan segera datang. Jadi kebersamaan kita di dalam komunitas memungkinkan kita untuk bertumbuh dan berkembang secara rohani. Karena kita belajar bersama-sama. Dari kita nggak bisa jadi bisa, pada saat kita sudah bisa pun itu tidak hanya sampai kepada kita saja. Tapi juga kita bagikan itu, dukungan itu, support itu juga kepada orang lain. Jika kita sendirian, Bapak Ibu, kalau kita sendiri, waktu kita baca firman Tuhan itu sendiri atau kita punya masalah kita sendiri, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kita akan memakai cara berpikir atau pengertian yang kita punya itu karena pusatnya hanya kepada kita. Semuanya itu kita lihat hanya dengan cara pandang kita. Kita lihatnya dari sisi kita saja. Jadi kenapa kita bilang kita berbeban berat, kita punya semua ini kayaknya kita saja yang susah, karena kita sendiri. Tapi waktu kita ada dalam komunitas, kita sama-sama, kita akan belajar dari pengalaman orang lain. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 bilang, orang percaya itu semuanya terus bersatu, tidak sendiri-sendiri. Terus bersatu. Dan apa yang mereka punyai, mereka pakai bersama-sama. Apa yang mereka punya? Kekuatan dalam sebuah kebersamaan. Mereka punya apa? Punya firman Tuhan. Mereka punya semangat yang itu akan diberikan pada saat orang-orang itu datang berkumpul bersama-sama. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi jangan sendirian. Kita butuh komunitas. Komunitas seperti apa dan apa yang terjadi di dalam komunitas yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lihat. Kita lihat di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu,
Pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Daud dalam masa pelariannya dia, karena dikejar oleh Raja Saul, Daud takut dan Daud melarikan diri ke Gua Adulam. Tapi Daud tidak sendiri di situ Bapak Ibu. Daud bersama-sama dengan keluarganya. Daud ada. Keluarga Bapak Ibu siapa? Ya keluarga secara rohani ya komunitas kita. Kita nggak akan sendirian. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang datang, orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi Daud tidak sendirian di situ. Tapi di situ ada keluarganya sama-sama dengan dia. Lalu datanglah orang-orang yang punya kesulitan, orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang punya masalah dengan keuangan, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang kepahitan, ada sama-sama dengan dia di situ. Daud membentuk sebuah komunitas di situ Bapak Ibu. Jadi di komunitas itu tidak hanya ada orang-orang saja yang dia saja yang tahu firman, bisa nyanyi saja yang ada di situ. Tapi di sini Daud di kisah ini diceritakan bahwa yang datang tuh orang-orang sakit hati, orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang butuh ditolong, orang-orang yang sudah nggak tahu dengan hidupnya, dia sudah bimbang, dia sudah ragu, dia sudah pasrah juga dengan hidupnya. Makanya dia ada di situ, dia memilih ada di dalam komunitas itu. Daud pada saat berada di Gua Adulam ini, Daud juga belajar. Di sini saya renungkannya gini, Daud bangun komunitas, lalu di dalam komunitas itu Daud belajar untuk pimpin orang-orang yang dengan latar belakang yang sangat berbeda ini. Orang-orang yang punya banyak masalah ini, Daud pimpin mereka, Daud tuntun mereka, Daud mengarahkan mereka. Ya, Daud tidak sendiri. Padahal Daud ini juga ada dalam masalah. Dia juga punya ketakutan, dia lari dari Raja Saul. Tapi waktu dia ada di Gua Adulam, datang keluarga, datang orang-orang ini, mau tidak mau dia di situ dibilang dia menjadi pemimpin atas mereka. Dia harus memimpin mereka di tengah-tengah kesulitan yang juga dia sementara alami. Tapi di sini pelajarannya buat kita adalah Daud belajar mengarahkan, membimbing orang-orang ini, dia jaga mereka seperti domba-domba yang perlu dipelihara, domba-domba yang perlu diajar, perlu dituntun. Di situ Daud lakukan. Daud belajar dan memimpin dengan kasih. Dia tuntun orang-orang ini. Jadi apa yang Daud alami di situ, saya belajar dari firman Tuhan ini, di dalam Gua Adulam ini bukan sesuatu yang mudah ya untuk seorang Daud memimpin orang-orang dengan segala kekurangan, segala keterbatasan, orang-orang yang punya masalah. Ya, sementara Daud juga punya masalah, tapi dia mau belajar di situ, ya, dia mau diproses sehingga dia bisa menjadi pemimpin. Dari seorang pelarian menjadi seorang pemimpin yang dihormati. Jadi Bapak Ibu, di sini ada pemimpin-pemimpin di keluarga, pemimpin-pemimpin di komsel, pemimpin di pekerjaan, di pelayanan. Jangan takut. Tuhan punya kekuatan buat kita. Tuhan menyertai setiap kepemimpinan kita. Yang penting fokus kita terarah kepada Tuhan. Komunitas itu akan membantu kita untuk melihat setiap tantangan, setiap masalah, setiap proses itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita memperbaiki diri, kita belajar, dan kita mempraktekkan kasih Tuhan itu. Saya renungkan, Daud tidak akan bisa belajar, Daud tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat kalau dia hanya tinggal duduk diam di istana. Dia enggak diproses seperti ini, tapi dia di tengah kesulitannya, dia keluar menjadi seorang pemimpin. Berarti ada penyertaan Tuhan buat Daud.
Kenapa Daud bisa lakukan ini? Kenapa Daud bisa padahal dia ada dalam sebuah tekanan? Karena Daud menjaga pergaulannya dengan Tuhan. Karena Daud ada dengan Tuhan dan Tuhan bawa dia untuk melihat orang-orang di sekitar dia untuk tidak meratapi nasibnya seorang diri, tapi berusaha bahwa ada orang lain dan Tuhan mau pakai kamu untuk menjadi penolong. Bapak Ibu, kita dipakai Tuhan. Tujuan Tuhan buat hidup kita ini pergi menyatakan Tuhan kepada banyak orang melalui kehidupan kita masing-masing. Jadi dari pelajaran yang saya dapat, saya simpulkan gini. Melalui bimbingan yang diberikan kepada orang-orang yang dipimpin, kemampuan kepemimpinan seseorang itu terasah. Kepemimpinan seseorang itu bertumbuh, berkembang. Karena dia belajar. Dan orang-orang yang mau dipimpin, orang-orang yang bersama-sama dengan Daud di dalam Gua Adulam itu, mereka semua bertumbuh, mereka semua bersatu, mereka menjadi orang-orang yang lebih baik, mereka dekat dengan Daud, dan mereka menjadi pasukan-pasukan yang hebat, yang siap untuk membela. Mereka menjadi pribadi yang lebih kuat. Itulah kekuatan dari sebuah komunitas. Jadi bukan hanya satu orang saja yang berubah, Daud berubah, orang-orang yang dipimpin Daud pun ikut berubah. Itu proses saling yang terjadi di dalam komunitas. Karena Daud menjaga pergaulannya juga dengan Tuhan. Kalau kita baca di kitab Mazmur, apa yang Daud ceritakan di situ, itu adalah pengalaman dia dengan Tuhan. Dan itu yang membuat Daud bisa memimpin. Dan kita pun juga bisa. Kalau Amsal 13 ayat 20 bilang, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Akhir-akhir ini kita ada di era digital, semua serba individual, semua serba saset-saset, semua serba mudah. Tapi kita harus hati-hati. Dengan kemudahan yang dikasih itu, kadangkala membuat kita jadi tidak bisa bergantung lagi kepada Tuhan. Karena merasa, oh mudah kok, bisa kok. Saya gak perlu juga pergi gereja, gak perlu pergi youth, saya punya teman-teman banyak lewat media sosial. Saya gak perlu orang lain, saya bisa kalau saya susah, googling aja, semua ada. Tapi tidak seperti itu. Yang Tuhan mau kita ada dalam sebuah komunitas. Kita berkomunitas, kita punya komunitas. Adik-adik, teman-teman yang masih muda, ayo saya dorong. Kita punya komunitas karena itu sangat membantu kita sekali. Bapak Ibu yang belum punya komunitas, sekali lagi saya iklan, ayo cari komunitas Bapak Ibu. Temukan komunitas Bapak Ibu untuk bisa bertumbuh sama-sama. Ya, bulan ini kita belajar komunitas, jadi jangan bosan-bosan kalau ada ajakan, ada himbauan. Yang senyum-senyum berarti dia adalah orang yang sering saya ajak untuk ada di komunitas. Ya, ayo, abis ini kita ketemu hari Jumat di Komsel. Asik. Daud menjaga pergaulannya dan orang-orang yang menjaga pergaulannya, ya. Orang-orang yang ada dengan Tuhan, menjaga hidupnya adalah orang-orang yang tertanam di dalam Tuhan. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 16 bilang, orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Orang benar itu menjaga pergaulannya. Komunitas itu seperti pagar, Bapak Ibu, yang menjaga kita ketika kita mulai sedikit salah arah, ketika kita mulai lemah,
ketika kita mulai putus asa, komunitas itu memberi dukungan kepada kita. Saya renungkan gini, saya baca, kenapa ya pemazmur ini dia bilang orang benar itu seperti pohon korma dan seperti pohon aras di Libanon. Saya belajar, saya renungkan, pohon korma itu kan tidak bisa tumbuh kalau tidak ada air. Dan proses tumbuh dari pohon korma ini kan unik. Benih itu dia ditanam, terus ditutupi batu, ditekan ke bawah. Jadi pada saat dia ditanam, dia harus berakar dan akar-akarnya itu harus menyebar ke sana dan kemari untuk mencari sumber air itu. Waktu dia terhubung, dia menjadi kuat, akarnya kuat, baru tumbuhlah tunas. Nah, saya renungkan gitu, bahwa kita perlu ada dalam komunitas supaya kita diingatkan, kita diajar untuk bangun hubungan kita dengan Tuhan, untuk tetap terhubung dengan Tuhan, untuk tetap ada dengan Tuhan, cari Tuhan, fokus sama Tuhan, supaya kita kuat. Karena kita tetap punya kerinduan untuk cari Tuhan, punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan teman-teman seiman kita dalam sebuah komunitas. Itu sama-sama baru kita keluar menghasilkan buah itu. Tunas itu untuk dinikmati, dilihat orang lain, tumbuh dan kuat. Jadi biasa orang bilang kalau ada pohon korma di situ berarti sumber air so dekat. Ya kan? Jadi di situ saya belajar bahwa memang kalau kita tertanam kuat, kita dekat dengan Tuhan. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Dan pohon aras di Libanon, ya, pohon aras di Libanon itu pohon yang sangat kuat. Pohon yang sangat kuat, yang tidak mudah lapuk, kemudian dia tahan terhadap perubahan cuaca, dia sangat kuat, ya. Bahkan semakin tua kayunya itu semakin kuat. Itu yang tadi dibilang di dalam Mazmur. Pohonnya semakin tua semakin kuat. Nah, di sini berarti yang diharapkan dari kita dan ketika kita menjaga pergaulan kita, ketika kita memutuskan ada di dalam kumpulan orang-orang yang punya pengharapan kepada Kristus, kumpulan orang-orang yang pusatnya kepada Kristus, ini akan memberi kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk bertahan menghadapi tekanan, untuk bertahan menghadapi krisis, untuk bertahan menghadapi badai, persoalan dalam kehidupan kita ini, kita tetap kuat. Kita tetap berdiri kokoh, kita tetap setia kepada Tuhan, yang kita lihat pribadi Tuhan. Itu yang kita pegang dalam kehidupan kita. Kekuatan orang percaya ketika tertanam di dalam Tuhan dan tetap terhubung dengan komunitas, memutuskan ada di dalam sebuah komunitas yang tepat, akan memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap musim dalam kehidupan kita. Dan hidup yang berakar di dalam Tuhan akan selalu mendapat perlindungan dan pemeliharaannya. Kalau di dalam Mazmur 92 tadi ada dalam versi 1 firman Allah yang hidup itu dibilangnya pohon-pohon itu akan dibawa di dalam kebun Tuhan dan Tuhan yang akan menjaganya. Di situ. Itu berarti gini, ketika kita memutuskan berkomunitas, Tuhan akan jaga kita. Ada janji perlindungan Tuhan buat kita. Tuhan menjaganya dengan cara apa? Ada pemimpin rohani kita. Ada mentor buat kita. Ada orang-orang di sekeliling kita yang akan menguatkan kita, yang akan menjaga kita ketika kita merasa takut, ketika kita hilang pengharapan. Ada mereka di situ bersama-sama dengan kita. Mengalami pertumbuhan melalui, di dalam komunitas itu menolong kita mengalami pertumbuhan melalui pementoring atau pemuritan, training atau seminar-seminar yang bisa kita ikut, kita arahkan. Nah, saya iklan juga.
gereja kita, ya kebetulan ya karena ada jadi sekalian saya sampaikan. Saya dorong kita semua dalam rangka ulang tahun ada conference yang diadakan di tanggal 21 September Bapak Ibu. Mari saya arahkan kita, saya ajak kita, saya dorong kita semua belajar. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan kita hadapi di besok hari. Tapi apa yang kita belajar hari ini bisa menolong kita, memberikan dasar yang kuat buat kita untuk bertahan di kehidupan kita ke depannya. Jadi yang belum daftar conference, silakan setelah ini saya ada di meja pendaftaran. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar di saya. Pendaftaran kelompok hari ini terakhir, 5 orang bayar 400.000, jadi 1 orang 80.000, setelah itu 1 orang 100.000. Ya, apa yang kita bayar mungkin tidak seberapa dengan nanti apa yang akan kita dapat untuk menolong, membuka pandangan pikiran kita untuk menghadapi kehidupan kita di depan. Adik-adik youth, ayo daftar. Ini penting buat masa depan kita semua. Ya, dan saya tutup dengan satu kutipan yang saya juga diberkati, saya dapat ini. Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. Memiliki komunitas yang tepat, memutuskan untuk berkomunitas ada di area yang tepat, punya mentor yang terpercaya di sisi kita, ada di sekeliling kita, bahkan dalam situasi tersulit pun, bahkan dalam tekanan apapun, itu lebih berharga daripada kita seorang diri, tapi dalam keadaan yang lebih mudah. Itu yang bisa saya bagikan buat kita semua pagi hari ini. Semangat Bapak Ibu, mari kita berkomunitas dan kita mengalami Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita.